kasih kepada teman baik saya, Bos Reno, kira-kira sejak 30-40 tahun yang lalu. Sangat tertarik dengan cerita yang disampaikan tadi, betul-betul dengan tolong ngobrol. Saya pikir saya termasuk orang ngobrol juga katanya. Mudah-mudahan dalam pengertian tersendiri, tidak dalam pengertian ngobrol sebenarnya. Kalau ngobrol nggak begini jadi semua. Saya bertanya pada Anda, apa perbedaan Pak Bob Sadino dengan saya? Sekali saya lagi bedanya apa? Nah itu dia yang penting. Pak Bob ini, Bob namanya, pakai apa? Pakai dengkul kan? Modalnya dengkul, karena suka miskin. Yang benar dengkul. Ini yang dibanggakan, dengkul modalnya pada awalnya, pada waktu dia miskin. Itu saya ucapnya waktu kami berteman di Belanda waktu itu. Pak Riza, dia lupa karena dia sudah tua. Saya juga tua sekarang. Tapi saya ulang, tak lupa saya karena ingatan jangan jauh masih benar. Pak Riza pulang ke Jakarta sudah jadi ginekolog. Waktu itu sudah ginekolog saya untuk belajar kanker kandungan. Saya bekas pelaut, beliau itu pelaut, karena mencoba miskin. Bapaknya orang kaya, cukuplah. Saya bagaimana? Kami sama-sama katakanlah tanda kutip kacung dari seorang pimpinan dari Jakarta Loy. Kacung kalau hari Minggu berbelanja ke supermarket beli daging, bikin sate enak. Beliau mengatakan, kamu pulang jelas pakai dasi, artinya kerja jelas. Saya nggak punya, modalnya dengkul sekali lagi. Bikin pulang. Bertemu kira-kira 20 tahun yang lalu, kita masih kecil waktu itu. Ketemu di restoran dia, saya cari yang namanya Bob. Jadi orang kaya di waktu itu sudah punya kimchi, luar biasa. Di situ dia tahu dia setelah pulang dari Belanda apa secara konsisten bikin terus berusaha. Nampaknya dengan dalih yang bermacam-macam akhirnya dia kaya. Anda lihat sekarang dia tidak punya kimchi lagi, dia tidak entrepreneur, dia sudah investor dalam bermacam-macam hal dalam pertanian tanpa dikatakan dia miskin. Karena miskin lari dari dia kerja keras. Nah, kalau mau jadi entrepreneur, itulah entrepreneur sejati pada awalnya. Saya bertanya pada Anda, entrepreneur itu apa kira-kira? Saya menjawab sendiri. Kalau saya tanya, jawabnya 1, 2, 3, buka kamus, buka buku lain-lain definisinya. Saya mengatakan entrepreneur itu adalah orang-orang perintis sebetulnya untuk sesuatu perkembangan yang menuju besar. Berbeda dengan istilah wira swasta. Saya hari bertanya, Pak, apa tujuannya wira swasta? Tanya-tanya, apa? Tukang nasi panas, tukang rokok, rendah kelas. Ya begitu-gitu. Wira swasta untuk cari hidup sendiri. Entrepreneur artinya melihat jangka jauh. Dan kalau bukan tentang istilah entrepreneur, itu bahasa Perancis. Jadi salah satu majalah yang saya baca, yang saya buang itu, saya mengerti bahwa entrepreneur itu contoh yang paling klasik adalah seorang dapat dan tinggal, dia berat, dia tidak mampu kelola. Sumber-sumbernya buat jadi, buang lagi, perusahaan kecil dibuat. Salah satu entrepreneur yang saya baca juga di majalah di kapal terbang itu Jakarta dari Hongkong kan di Pasifik. Itu entrepreneur, orang pilot yang tidak menjadi pilot lagi, dia membuat perusahaan penerbangan yang kemudian menjadi sangat besar sekali kita. Jadi kembali lagi istilah saya, entrepreneur itu macam-macam arti. Jadi antara wira swasta dan entrepreneur itu banyak-banyak arti. Nah kembali lagi, seorang entrepreneurship yang saya lakukan sendiri secara tidak sengaja, tidak suatu hal yang mengalir biasa saja.
biarkan, jangan ada planning. Saya setuju sekali, jangan terlalu banyak rencana, berani saja. Nah itulah ceritanya kira-kira 40 tahun yang lalu saya mulai Pak. Mulai dengan menjual telur dengan modal dengkul. Masih ada telurnya Pak? Masih? Udah busuk Pak? Masih berfungsi ya. Modal dengkul yang lumayan banyak, sekarang tetap kaya dia. Nah jadi ceritanya, saya mulai dengan praktek perdasi, itu beda. Sekarang juga beda, tapi sama-sama kaya Pak ya. Tapi orang katanya saya kaya utang, Pak Tomo ya. Mana? Kaya saya, nggak bisa dibantah, tapi kaya utang Pak ya. Biasa. Modal utang ya. Keberanian. Kalau aja. Gedung ini saya katakan, maaf saya katakan punya bank ini. Kalau kan? Tapi yang jelas siapa? Kita bukan lapangan kerja. Saya nggak mau dikatakan goblok, saya berbuat sesuatu. Mau, tapi tetap goblok juga. Kenapa mau kerja katakan? Saya tetap mengatakan kamu bodoh. Ya sudah katakan, itu pandai. Kau pakai secara pendek, kalau aku pakai dasi itu bedanya. Nah inilah cerita Pak, 40 tahun lalu berkembang gigi. Saya berhenti sebagai seorang guru besar, calon guru besar. Saya melihat saya bosan praktek dengan curi-curi waktu. Saya berteriak kemana-mana, maaf kalau ada yang disinggung barangkali. Saya bosan jadi koruptor. Saya koruptor besar dulunya. Kenapa? Orang mencuri uang dikatakan koruptor kan? Mencuri waktu lebih mahal dari uang. Saya guru ngajar dokter pelatihan rame. Aku saya sekali. Akhirnya apa? Saya kasih bulan sampai tidur. Pak Sudi yang sekarang jadi pernah menjadi bekas murid saya. Wah, pagi profesor tidak jadi profesor, saya keluar menangis. Saya waktu itu menetapkan keputusan harus berani mengambil suatu risiko. Saya keluar. Prof. Hanifah guru saya sebelumnya, Profesor Roma mengatakan, Prof. Hanifah mengatakan, kenapa kebetulan kamu saya kirim ke Belanda, saya salah satu calon dari guru. Tidak tahan saya mencuri waktu, tidak mungkin. Saya baru mulai mencari kehidupan, baru menikah. Saya praktek. Itu keputusan cepat tadi. Keberanian ciri dari entrepreneur mengambil keputusan. Nah,